Sandra Dewi ya, kalau dalam perspektif hukum itu terlalu pagi. Mengapa saya katakan terlalu pagi? Karena kita tahu bahwa kasus tindak pidana pencucian uang ya, itu yang sering bisa dikatakan sebagai tindak pidana lanjutan atau istilahnya itu follow-up crime. Nah, tindak pidana lanjutan itu tidak akan muncul, tidak akan mungkin ada ya, bila mana jika tidak ada yang namanya pidana asal atau istilahnya predikat crime. Jadi kalau Sandra Dewi dalam kapasitasnya sebagai istri dari Harvey Weinstein dipanggil, saya pikir itu dalam rangka untuk menggali atau mengeksplorasi tentang perkembangan mengenai tentang kasus perkara suami. Sekarang saya kasih analogi. Misalnya ada seorang koruptor yang memiliki istri, tapi istrinya itu menggunakan atau membelanjakan atau bisa dikatakan penghasilan dari suaminya itu dipakai lah. Nah, penggunaan atau pemakaian yang dilakukan oleh istrinya, tapi istrinya tidak mengetahui kalau itu kenyataannya yang penghasilan dari suaminya itu berasal dari kejahatan, misalnya kejahatan tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana nih? Apakah status dari suami dari istri tersebut? Saya katakan bahwa suaminya secara eksplisit sudah melakukan tindak pidana pencucian uang karena ya, proses seseorang ya, yang menyembunyikan keadaan sumber ilegal atau pemakaian ilegal dari pendapatannya, ya kan? Dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut membuat seperti kayak tampak sah. Nah, itu yang disebut, saya katakan, tindak pidana pencucian uang. Ya, begitu juga. Apa sih yang disebut dengan misalnya ada orang itu melakukan money laundering atau pencucian uang? Money laundering atau pencucian uang ini, itu kan adalah perbuatan mengubah atau menyembunyikan uang tunai, ya kan, dari hasil kejahatan yang seperti seolah-olah itu berasal dari sumber yang sah. Nah, dalam hal ini kita juga harus merujuk kepada ya pasal 3 di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Itu disebutkan kok bahwa setiap orang yang menempatkan, ya kan, dan setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau juga setiap orang yang menghibahkan, menitipkan atau membawa keluar sesuatu itu ke luar negeri, atau juga bisa dikatakan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu adalah perbuatan lain atas keseluruhan harta kekayaannya atau ada dugaan tindak pidana yang terkait sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 2 ayat 1, yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya kan, hasil dari kejahatannya itu orang bisa dikenakan tindak pidana 20 tahun penjara. Oke. Nah, namun lihat dalam eksistensi atau kapasitasnya Sandra Dewi, kalau dalam kacamata hukum itu hanya sebatas untuk sementara ini ya sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif. Oke. Harvey atau Sandra? Kalau dalam penjelasan tadi
dalam konstruksi undang-undang tindak pidana pencucian uang, tentunya yang melakukan tindak pidana pencucian uang secara aktif itu adalah suaminya, Artemus. Sementara kalau Sandra Dewi sebagai istrinya itu dikenakan sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif. Ancamannya pasif itu 5 tahun. Tapi kalau yang aktif 20 tahun. Berat. Kita juga harus lebih hati-hati ya. Ya kan? Kita juga nggak bisa menuding, kita membangun suatu opini, ya kan? Kita bisa seenak-enaknya membangun suatu konstruksi dalam kacamata atau dimensi yang justru merugikan dari posisi Sandra Dewi. Saya di sini bukan dalam rangka membela ya, membela siapapun. Tapi paling tidak Sandra Dewi kan mempunyai hak sebagai warga negara, yaitu hak hukum yang diberikan secara konstitusional, ya kan. Nah tentunya kita juga orang yang memang bisa dikatakan memang terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang, itu harus juga terpenuhi unsur-unsur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kalau tidak terpenuhi unsur-unsurnya, ya itu tidak bisa juga orang itu dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Mau lihat ya secara ringkasannya, Artemus ini kan menjalankan salah satu perusahaan yang namanya PT Multi Harapan Utama. Kebetulan posisinya sebagai pejabat atau sebagai menjabat presiden komisaris, ya kan? Nah, kebetulan juga Artemus ini kan mempunyai ada saham di antara perusahaan-perusahaan ya, misalnya perusahaan Refine Bangka Tin, ya kan, RBT, atau juga ada CP, ya kan, VIP yaitu Penus Inti Perkasa, ya kan. Di situ juga ada juga sahamnya Artemus itu di perusahaan PT yang SIP misalnya, ya kan. Juga ada RAB, ya kan. Ada 5 perusahaan lah sahamnya dari Artemus itu. Nah Artemus itu, ya kan, dengan ex-direktur yang sekarang ini yang namanya itu adalah Ahmad Rifai Palevi Tabrani, itu kan disebut-sebut ya yang sudah menjadi konsumsi publik ya di masyarakat, itu melakukan akomodasi tambang ilegal yang memberikan suatu benefit atau profit, keuntungan, ya kan. Nah, di mana mereka berdua itu menyepakati bahwa akomodasi tambang ilegal itu disamakan dengan sewa menyewa tentang alat-alat untuk peleburan timah, ya kan? Nah, di sini si Artemus ya itu meminta kepada para smelter untuk turut dan membagi keuntungan dari hasil yang dilakukan, ya, di mana keuntungan tersebut itu dijadikan untuk dana CSA, ya kan? Nah, dana CSR itu pada saat itu difasilitasi oleh PT OC, yaitu Elena Lim, ya kan? Nah, disitulah si Artemus itu dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya kalau intinya bahwa kerjasama itu ada juga yang masuk dalam hal ranah perdata, ya kan? Tapi ketika itu muncul menjadi hal yang sifat ya, pidana, itu karena ada keterkaitan dengan adanya jabatan yang dilakukan oleh pihak dari PT Timah, TBK, itu memang bisa dikategorikan menyalahgunakan dari jabatan tersebut. Oke.
disebutkan ada PJLS. Oke. Itu coba dijelaskan Pak. Terus kemudian yang dimaksud smelter itu siapa? Kan tadi abang bilang smelter, yang sebenarnya kan maksudnya 5 perusahaan itu kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita petakan, ya kan, yang namanya kerjasama tentunya ada payungnya dong, regulasi hukumnya. Saya pikir itu berjalan mungkin sesuai ya kan, koridor. Tapi dalam perjalanan itu kan karena di situ banyak para pihak ya yang bermain ya, sehingga itu bisa menimbulkan adanya misalnya dampak, misalnya ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sebenarnya singkatnya begini, yang terkait dengan masalah dana CSR itu di dalam undang-undang PT itu undang-undang nomor 40 tahun 2007 ya tentang PT itu kan ada istilah CSR, tapi istilah itu kalau di PP nomor 47 tahun 2012 itu PJLS. Jadi CSR itu sebenarnya identik dengan pertanggungjawaban sosial lingkungan. Nah, di dalam PP tersebut itu kan ada kewajiban perusahaan harus melaksanakan kewajiban yang bila mana misalnya perusahaan tersebut dia bekerja atau usahanya di bidang sektor sumber daya alam, berarti kewajibannya itu harus dilaksanakan. Yang harus dilaksanakannya itu kewajibannya itu masalah sosial maupun lingkungan. Nah, kalau kita merujuk misalnya di dalam peraturan, misalnya Perda nomor 3 tahun 2013, Perda nomor 3 tahun 2013 itu di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, itu tentang PJLS, PT, dan program kemitraan dan bina usaha lingkungan. Sebenarnya itu di dalam pasal 23 ayat 1 dari Perda tersebut itu dijelaskan mengenai tentang bagaimana mengalokasikan dana CSR sebesar 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahun. Jadi sebenarnya regulasi itu dijalankan, saya rasa sudah cukup dengan sesuai dengan koridor ya, karena kan kita negara hukum, jadi kita juga harus taat dengan aturan-aturan. Kan kita tahu di dalam ketentuan konstitusi ya, pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Di situ kan BPK mempunyai fungsi untuk mengelola keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, ya kan? Kok auditnya itu didahulukan gitu loh, Kejagung mengkonfirmasi tapi BPK itu tidak ada konfirmasi. Nah ini juga patut kita pertanyakan juga, walaupun yang sekarang ini sudah banyak isu yang beredar atau informasi yang ada bahwa Kejagung dengan BPK sedang mengkalkulasi tentang kerugian tersebut. Nah tapi kalau nanti pada kenyataannya hasil perhitungannya berbeda gimana? Itu satu. Dan kedua, kalau pada kenyataannya dalam kaitan dengan regulasi hukum yang sudah dilaksanakan dengan baik, misalnya oleh para tersangka, itu bagaimana? Ya kan? Berarti kan di situ harus diinvestigasi lebih lanjut lagi. Berarti ada oknum nih, ya kan? Ada oknum, ya, yang memang bermain juga di sini. Karena kita tahu yang namanya korupsi PT Timah itu, kalau bagi saya ya, saya menganalisa itu bagaikan seperti kayak fenomena gunung es, ya kan, di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan itu sebenarnya masih belum atau masih banyak yang belum tercurat gitu.